Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali berjumpa dan insyaallah kita akan melanjutkan rangkaian daurah kita. Untuk pekan ini kita masih pada gelombang yang pertama ibu-ibu ya. Insyaallah nanti daurah kita akan dilanjutkan hingga gelombang yang kedua, sebagaimana yang sudah diinformasikan di grup. Baik, ibu-ibu rahimakumullah, hari ini kita akan kembali melanjutkan kembali daurah kita pada pertemuan yang keempat, dan insya Allah kita akan mempelajari ini tentang adab-adab berpuasa, ya tentang adab-adab berpuasa. Dan insya Allah kita akan sedikit mengenal fikih i'tikaf, ya fikih i'tikaf. Saya bagikan layar, sudah kelihatan ibu-ibu? Belum, Ustaz. Belum ada ya? Belum ada, Ustaz. Sudah tampil? Sudah. Oh, sudah ya. Baik, ibu-ibu rahimakumullah. Kita masuk pada bab ke-12, yaitu adab-adab berpuasa. Adab-adab berpuasa. Penulis di sini mengatakan, ibu-ibu yang saya muliakan, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan panen pahala, bulan yang merupakan sekolah keimanan bagi kita semua. Ini sebagian ulama menyebutkan dengan bulan madrasah, ya ibu ya. Oleh karenanya, sangat merugi bila kita tidak pandai-pandai mengisi waktu dan kesempatan emas tersebut dengan baik. Ingatlah, tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan mulia tersebut. Ingatlah saudara-saudara kita yang tahun lalu berRamadan bersama kita, namun mereka kini sudah tiada. Bahkan ingatlah bahwa tidak ada jaminan kita akan mendapati Ramadan hingga sempurna. Oleh karena itu, janganlah kita membuang-buang waktu di bulan ini dengan sia-sia. Orang yang beruntung adalah orang yang memanfaatkan dan mengisi hari-hari Ramadan dengan amalan-amalan yang mulia dan menghiasinya dengan adab-adab yang terpuji. Kemudian penulis melanjutkan, adab-adab apa sajakah yang harus diperhatikan oleh orang yang sedang berpuasa, khususnya puasa di bulan Ramadan. Yang pertama, ibu-ibu rahimakumullah, adab yang mulia ketika kita menjalani berpuasa adalah makan sahur, ya. Makan sahur. Berdasarkan hadis an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ya, yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Hadis ini, ibu-ibu rahimakumullah, berisi anjuran untuk bersahur sebelum puasa. Sifatnya adalah anjuran, dan oleh karena itu dihukumi sebagai sunnah muakkadah. Karena di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak dan membawa keberkahan. Berkah sahur banyak sekali. Di antaranya yang pertama, ibu-ibu rahimakumullah, akan merasa kuat dalam melakukan aktivitas ibadah di siang hari.
Sebab orang yang lapar biasanya malas untuk beraktivitas. Ya, karena badannya lemes ya, ibu-ibu ya. Nggak ada asupan energi, tidak ada asupan gizi, badannya lemas. Jadi, malas untuk beraktivitas. Ya, kalau sudah malas beraktivitas, biasanya akan malas beribadah. Lalu yang kedua, dengan sahur kita bisa membendung perbuatan-perbuatan jelek yang ditimbulkan oleh rasa lapar. Kalau rasa lapar itu datang, ibu-ibu rahimakumullah, biasanya emosinya itu mudah sekali tersulut. Ya, emosinya nggak stabil. Nah, sedangkan di bulan Ramadan, ya di antara hikmahnya kita diajarkan untuk bersabar, untuk menahan amarah, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan pahala kita. Lalu yang ketiga, mencontoh perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Telah sungguh ada suri tauladan yang baik di dalam diri Ar-Rasul, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang keempat, menyelisihi perangai ahli kitab. Yang kita diperintahkan untuk menyelisihi mereka. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongannya. Nah, di antara hikmahnya, ibu-ibu rahimakumullah, orang-orang ahlul kitab itu kalau puasa kayak 24 jam. Jadi mereka itu ya sahurnya itu di malam hari. Lalu mereka tidur terus sampai besok malam. Ya, cara mereka berpuasa seperti itu, ya. Nah, kita dilarang menyerupai cara berpuasa seperti mereka ini. Jadi kita hendaknya melaksanakan ibadah sahur. Lalu yang kelima, ibu-ibu rahimakumullah, menjadikan seorang bangun akhir malam dan bisa menggunakannya untuk ibadah sholat, doa, zikir, dan sebagainya, karena saat itu adalah saat-saat yang istimewa. Nah, bagi yang sudah sholat tarawih berjamaah, ibu-ibu rahimakumullah, ba'da sholat isya, maka kalau misalkan bangun malam ketika menjelang sahur, masih boleh sholat. Ya, tapi sholatnya nggak boleh lagi dengan ditutup witir. Karena para ulama ya khilaf ya dalam masalah ini. Namun yang benar, yang mendekati kebenaran adalah apabila kita sudah sholat tarawih, lalu kita witir, di malam hari ketika kita bangun menjelang sahur, kita masih boleh sholat 2 rakaat, tetapi tidak boleh ditutup dengan witir. Ya, ini yang mendekati kebenaran insya Allah. Dan kita isi waktu tersebut dengan memperbanyak doa, zikir, istighfar, taubat, dan lain-lainnya. Ya. Kemudian yang terakhir di sini, ibu-ibu rahimakumullah, di antara manfaatnya atau keberkahan sahur adalah menjadikan seorang giat sholat berjamaah, ya, sholat subuh berjamaah di masjid. Biasanya ibu-ibu rahimakumullah, kalau bulan Ramadan, ya, sholat subuh itu jamaahnya rame, ya, karena orang-orang pada bangun sahur, mereka akhirnya bisa ke masjid, ya. Dan penulis di sini melanjutkan, ya, namun perintah dalam hadis ini menunjukkan sunnah tidak sampai wajib, hukumnya sunnah muakkadah, ya, karena ibu-ibu rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya diriwayatkan senantiasa bersahur. Sekalipun demikian, hendaklah kita berusaha untuk tidak meninggalkan sahur, walaupun hanya dengan seteguk air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-sahuru akluhu barakatun, fala tad'uhu walau an yajra'a ahadukum jar'atan min ma'in,
fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Yang artinya makan sahur itu penuh dengan keberkahan. Maka janganlah kalian tinggalkan walaupun hanya dengan seteguk air. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang bersahur. Ya, jadi misalkan ibu-ibu rahimakumullah, qadarullah kita bangunnya telat, ketiduran, 5 menit lagi adzan, ya maka dianjurkan kita tetap bersahur. Ya, ini bisa dengan kita minum air beberapa gelas, ya, atau kita mungkin dengan kurma, ya, begitu. Kemudian ibu-ibu rahimakumullah ada sedikit faedah apabila misalkan kita lagi minum, ibu-ibu rahimakumullah, atau kita lagi makan, ya, tiba-tiba azan, ya, apa yang dilakukan? Nah, para ulama ya menyebutkan apabila azan maka boleh kita habiskan apa yang ada di tangan kita. Berarti kalau gelas, maka kita habiskan yang ada di gelas. Nah, kalau makanan yang ada di tangan kita, bukan yang ada di piring. Ya, misalkan baru mulai sahur, sudah ada setengah piring habis, lalu kita masih nyendok, bukan pakai sendok gitu ya, atau kita masih dalam suapan jari jemari. Nah, itulah yang kita makan, bukan yang sisa piringnya, bukan. Ya. Nah, kalau udah dimakan satu suapan, nah sisanya jangan diteruskan. Nah, ini yang diarahkan oleh para ulama. Baik, berikutnya penulis di sini melanjutkan, dan termasuk sunnah ketika sahur adalah agar mengakhirkannya. Ini Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berkata, kami bersahur bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau berdiri untuk sholat subuh. Kemudian Anas radhiyallahu anhu bertanya, berapa lama jarak antara selesai sahurnya dengan adzan? Perhatikan ibu-ibu, berapa lama jarak antara selesai sahurnya dengan adzan? Ini Zaid menjawab lamanya sekitar bacaan 50 ayat. Jadi ibu-ibu rahimakumullah memang diakhirkan waktu sahur, ya. Di dalam riwayat yang lain, jarak antara sahur Nabi dengan adzan itu adalah 50 ayat. Tapi bukan 50 ayat pendek seperti surat Al-Mursalat, tapi 50 ayat yang sedang. Seperti kita membaca mungkin surat Al-Baqarah, ayat 1 sampai 50. Dan di sini dalam hadis ini, Ibu rahimakumullah juga ada faedah bahwa hendaknya kita memberi jarak antara selesai makan sahur dengan ketika kita ingin melaksanakan sholat subuh. Kenapa? Karena kalau misalkan kita selesai 5 menit sebelum adzan nih ibu-ibu ya, itu belum turun semua, yang ada di lambung belum turun. Nah, kalau misalkan kita bergerak, ya nanti takutnya ada mudorot. Misalkan ya perutnya jadi nggak nyaman, ya, atau mungkin ketika sujud nggak nyaman, ya, jadi kita atur waktunya, ya, mungkin persiapan antara sahur dengan adzan itu kira-kira 45 menit atau 30 menit, ya, agar kita ada jeda setelah makan, ya, ada waktu untuk istirahat, untuk menurunkan apa yang sudah kita makan, baru kita melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua, yang B, ibu-ibu rahimakumullah, adab ya dalam berpuasa adalah tidak melakukan perbuatan sia-sia dan perkataan kotor. Puasa tidak hanya menahan makan dan minum semata, akan tetapi lebih dari itu. Menahan anggota badan dari bermaksiat kepada Allah. Contohnya, menahan mata dari melihat yang haram, menjauhkan telinga dari mendengar yang haram, menahan lisan dari mencaci dan menggunjing atau berghibah, serta menjaga kaki untuk tidak melangkah ke tempat maksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min shiyamihi illal ju'." Betapa banyak
orang yang berpuasa yang tidak ada bagian dari puasanya kecuali hanya mendapat lapar saja. Kenapa? Karena ketika berpuasa, lisannya nggak dijaga, matanya nggak dijaga, telinganya nggak dijaga, ya. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun, fala yarfuth wala yajhal, wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu, falyaqul inni shaim marratain." Yang artinya sesungguhnya puasa itu adalah junnah, perisai, tameng. Maka janganlah berkata kotor dan berbuat bodoh. Maksudnya ibu-ibu berbuat bodoh itu adalah melakukan tindakan-tindakan berteriak-teriak, karena ada hadis ya secara khusus menyebutkan ada larangan berteriak-teriak ya di bulan Ramadan. Sepanjang bulan Ramadan teriak-teriak ya, mengangkat suara, membuat kegaduhan ya. Nah, ini yang dimaksud pada hadis ini. Apabila ada yang memerangimu atau mencelamu, maka katakanlah inni shaim, aku sedang berpuasa. Ini aku sedang berpuasa. Jangan kita tanggapi, ya, jangan kita tanggapi. Emang kenapa Ustadz kalau misalkan lagi puasa terus marah-marah, batal ya puasanya? Tidak ibu-ibu, tidak batal puasanya, namun mengurangi pahala, ya, mengurangi pahala. Jadi sayang sekali kalau misalkan kita selama bulan puasa marah-marah terus ya, harus dikontrol emosinya. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada' qawla zuri wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan amalannya serta kebodohan, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumannya. Ya. Hal ini menunjukkan bahwa 3 hal di atas mempengaruhi pahala puasa dan menguranginya. Ya, tadi ibu-ibu perkataan dusta, ya, berkata kotor dan berbuat hal-hal yang bodoh, ya, berbuat kegaduhan, ya. Ini bisa mengurangi pahala puasa kita. Ya, namun mayoritas ulama mengatakan puasanya itu tidak batal, puasanya tetap sah. Sampai Imam Ahmad mengatakan seandainya ghibah membatalkan puasa, maka tidak ada yang sah puasa kita. Dari sinilah kita mengetahui hikmah yang mendalam dari disyariatkannya puasa. Andaikan kita terlatih dengan tarbiyah atau pendidikan yang agung semacam ini, sungguh Ramadan akan berlalu, sedangkan manusia dalam keadaan memiliki akhlak yang agung, berpegang dengan akhlak dan adab, karena itu adalah tarbiyah yang nyata. Dan inilah hakikat puasa yang sebenarnya. Nah, khususnya bagi ibu-ibu rahimakumullah, ketika berpuasa, hati-hati jangan sampai ghibah. Ya, walaupun nggak ketemu, sekarang tuh bisa gampang sekali berghibah ibu-ibu. Misalkan di sosial media, ya, misalkan kita WhatsApp-an sama teman kita teleponan sama teman kita atau saudara kita, isi percakapannya adalah ghibah, maka mohon diperhatikan. Ya, jangan sampai pahala kita terbuang sia-sia, hilang sia-sia. Puasa kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, orang berpuasa yang sebenarnya adalah orang yang menahan anggota badannya dari segala dosa, menahan lisannya dari berbuat dusta, menahan perutnya dari makanan dan minuman, dan menahan kemaluannya dari jima. Bila berbicara, dia tidak mengeluarkan perkataan yang menodai puasanya. Kalau ngobrol, kalau ngomong, soft spoken. Ngomongnya lembut, ya Bu ya. Tertata rapi. Kalau ngomong, dipikir dulu. Ini kira-kira kalau saya lagi puasa, omongan saya ini benar atau tidak? Omongan saya ini bermanfaat atau tidak?
ya. Kemudian jika berbuat dia tidak melakukan hal yang dapat merusak puasanya, ya, sehingga ucapannya yang keluar adalah bermanfaat dan baik. Demikian pula amal perbuatannya. Ibarat wewangian, ya ini ibarat parfum yang dicium baunya oleh kawan duduknya. Seperti itu juga orang yang berpuasa. Kawan duduknya mengambil manfaat dan merasa aman dari kedustaan, merasa aman dari kemaksiatan, dan merasa aman dari kezalimannya. Inilah hakikat puasa sebenarnya, bukan hanya sekedar menahan diri dari makanan dan minuman. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, orang yang terbiasa berbicara jujur, itu orang-orang akan suka dengannya. Ya, berbeda dengan orang yang suka bohong, orang yang suka ghibah, ya. Tidaklah temannya itu sama dan semisal dengannya. Orang suka bohong, temannya pasti suka bohong. Orang suka ghibah, pasti temannya suka ghibah. Dan biasanya ibu-ibu rahimakumullah, kalau kita punya teman gosip, teman ghibah, maka ketahuilah, walaupun ibu-ibu sebesti apapun sama orang ini, ya, sedekat apapun dengan orang ini, maka dia pasti akan gibahin kita di lain tempat dan di lain waktu bersama orang lain. Ya, itu sudah hukum ibaratnya apa ya? Sudah suatu hal yang menjadi kepastian. Ya, maka bertemanlah dengan teman-teman yang solehah. Kemudian yang ketiga, memperbanyak sedekah ibu-ibu. Bulan Ramadan adalah bulan kasih sayang dan kedermawanan. Karena bulan itu adalah bulan yang sangat mulia dan pahalanya berlipat ganda. Marilah kita contoh pribadi Nabi Muhammad SAW dalam hal ini. Beliau adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi apabila di bulan Ramadan. Sehingga digambarkan bahwa beliau lebih dermawan daripada angin yang kencang. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Dan ketika Ramadan, beliau lebih dermawan lagi. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tampak dalam segala hal. Contohnya, ketika beliau memberikan ilmu, beliau sangat dermawan sekali dengan ilmunya. Ketika beliau bersedekah, beliau sangat dermawan sekali dengan hartanya. Beliau mengerahkan jiwa untuk membela agama dan memberi manusia petunjuk. Laila wa nahara, siang dan malam, ya, serta memberi bantuan dan manfaat dengan segala cara. Ya, saking dermawannya ibu-ibu rahimakumullah, diriwayatkan beliau itu punya emas di rumah yang belum beliau sempat sedekahkan. Maka setelah sholat, setelah salam, beliau langsung bangun, langsung melewati sahabat-sahabat, ini melewati punggung-punggung sahabat-sahabatnya. Beliau pulang ke rumah, lalu beberapa saat kemudian beliau kembali lagi ke masjid, lalu duduk. Dan sahabat bertanya, ada apa wahai Rasulullah? Aku punya emas di rumah dan aku enggak nyaman kalau saat emas itu belum disedekahkan di jalan Allah. Ini saking dermawannya beliau. Nah, kedermawanan beliau ketika bulan Ramadan itu lebih dermawan lagi. Penulis di sini melanjutkan, demikianlah suri tauladan kita. Sudahkah kita mencontohnya? Oleh karena itu, hendaknya kita bersemangat dalam bersedekah dan berbuat baik kepada manusia dan orang-orang lemah dengan berbagai macam kebaikan. Tentu ibu-ibu rahimakumullah, ini bagi mereka yang memiliki kelapangan. Namun, ibu-ibu rahimakumullah, bagi yang tidak memiliki kelapangan, maka tidak tertutup untuk melakukan sedekah ini. Ya, ibu-ibu rahimakumullah, walaupun keterbatasan ekonomi, maka bisa berbagi dengan tetangga. Ya, walaupun mungkin hanya
takjil gitu ya. Biasakan ya kita berbagi tetangga yang pintunya yang paling dekat dengan rumah kita. Itu yang paling afdol ya. Mungkin saja ibu-ibu rahimakumullah yang mungkin sekarang ekonominya masih kurang, dengan kita bersedekah di bulan Ramadan itu menjadi salah satu kunci, salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kita ya. Tentu juga nggak setiap hari, mungkin ya beberapa waktu ketika ada kelapangan ya ibu-ibu. Adapun yang hartanya lapang maka jangan ditahan ibu-ibu rahimakumullah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai wanita, sesungguhnya aku melihat kalian itu paling banyak di neraka. Ini penghuni paling banyak di neraka itu para wanita. Maka yang beliau perintahkan pertama kali adalah tasaddaqna. Bersedekahlah kalian. Ibu-ibu yang hartanya banyak, jangan ditahan. Ya, buat program di masjid, maka berbagi takjil, ya. Atau misalkan ibu-ibu rahimakumullah bagi-bagi takjil di di tempat-tempat seperti mungkin perkumpulan ojol, biasanya kan mereka ada base campnya gitu ya Bu ya, atau lain-lain. Tentu banyak sekali. Ada program-program iftar, ibu-ibu masukkan di situ. Ya, manfaatkan hartanya dengan baik. Kemudian ya ibu-ibu rahimakumullah yang keempat adalah membaca Al-Quran. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, maka sudah semestinya kita memuliakannya dengan banyak membaca Al-Quran, mentadaburinya, lalu memahami isinya pada bulan yang mulia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan kita, dan beliau selalu mengecek bacaan Al-Qurannya, selalu setoran ibu-ibu, kepada malaikat Jibril di bulan Ramadan. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, tentunya di bulan Ramadan ini para ulama khilaf ya mengenai beribadah dengan Al-Quran. Apakah memperbanyak bacaan Al-Qurannya atau memperbanyak tadabbur Qurannya? Nah, tentu ibu-ibu ini ada tingkatannya. Nah, contoh misalkan begini. Orang yang nggak bisa bahasa Arab. Orang yang nggak bisa bahasa Arab untuk mentadaburi Al-Quran, dia butuh usaha yang lebih. Ya, oleh karena itu, yang paling bagus adalah dia memperbanyak bacaan Al-Quran. Memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak khatam Quran. Nah, adapun orang yang bisa bahasa Arab, sudah pernah baca tafsir khatam 30 juz gitu ya, maka biasanya ketika dia baca ayat-ayat tertentu, itu terbayang. Itu sambil tadabbur. Nah, ini bisa. Nah, begitu ya. Jadi tingkatan-tingkatannya. Jadi kalau misalkan ibu-ibu yang masih belajar bahasa Arab, maka paling bagus adalah banyak-banyak khatam. Ya, memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Karena Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala diriwayatkan sepanjang bulan Ramadan beliau khatam sehari dua kali, ya. Begitu ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian penulis melanjutkan, cukuplah untuk menunjukkan keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran dalam sebuah hadis yang berbunyi, An Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Setiap satu kebaikan dilipat gandakan hingga 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, bayangkan ya, apabila kita membaca sehari 1 juz, atau setengah juz, atau 5 halaman, atau mungkin beberapa halaman, tentu ini pahalanya sangat banyak sekali.
Nah, saya sering menasehati kepada murid-murid saya di Halaqah Tahsin Online, Ibu-ibu ya. Bisa baca Quran itu adalah modal. Bisa baca Quran itu adalah bekal. Kenapa Ibu-ibu? Karena baca Quran itu adalah ibadah yang paling mudah yang dilakukan oleh setiap manusia ketika usianya sudah masuk uzur. Ya, kalau mau sedekah, dia udah nggak bisa cari nafkah. Bahkan sebagian mereka sudah dinafkahi oleh anak-anaknya. Ya, mereka kalau mau sedekah mungkin berpikir, ah, ini dari anak saya. Kalau saya gunakan sedekah, nanti habis hartanya, nanti saya ngerepotin anak saya, kayak gitu. Dan namanya orang tua pasti banyak pandangan. Ya, akhirnya dia nggak bisa sedekah. Dia mau memperbanyak sholat, badannya udah capek, udah banyak keluhannya. Sendi-sendinya mungkin sudah tidak seenergik dulu lagi. Badannya udah nggak seenergik dulu lagi. Ya, begitu ibu-ibu. Mau berbuat kebaikan, geraknya sudah terbatas. Ya, maka tidak ada yang tidak bisa dia lakukan kecuali hanyalah membaca Al-Quran. Makanya ibu-ibu rahimakumullah, bagi yang sedang belajar tahsin, sedang belajar ngaji, berdoalah kepada Allah agar istiqomah. Bagi yang belum, maka jangan tunda, segera belajar. Ya, cari tempat-tempat belajar ngaji, baik itu offline maupun online. Ya. Kemudian yang kelima, ibu-ibu rahimakumullah, menyegerakan berbuka. Bila matahari telah terbenam atau azan maghrib telah dikumandangkan, tapi ibu-ibu rahimakumullah, azan maghrib itu bukan patokan, ya, bukan patokan kita berbuka, bukan. Tapi yang patokan itu adalah waktu terbenamnya matahari. Dan sekarang sudah ada gadget ibu-ibu ya, dan gadget itu sekarang sudah tepat. Jadi kalau misalkan ada aplikasi waktu sholat, udah bunyi tuh ibu-ibu, belum azan, maka nggak apa-apa ibu-ibu buka. Karena bisa jadi ibu-ibu rahimakumullah, ya, kita nungguin azan di masjid, itu masjid nggak azan-azan. Ternyata muadzinnya minum dulu, buka puasa dulu, makan kurma dulu, makan lontong dulu, baru dia azan biar kuat. Dianya udah buka, kitanya masih nungguin, ya begitu. Jadi yang jadi patokan adalah waktu terbenamnya matahari, bukan adzan maghrib. Ya. Dan menyegerakan berbuka ini adalah sunnah yang mulia dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr." Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Ya. Segera dalam berbuka puasa memiliki beberapa manfaat ibu-ibu. Yang pertama, mengikuti sunnah Nabi. Yang kedua, melaksanakan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, menyelisihi ahli kitab. Maksudnya gimana Ustaz menyelisihi ahli kitab? Jadi ibu-ibu ahlul kitab itu kalau puasa, mereka buka puasanya bukan pas terbenam matahari. Mereka buka puasanya ketika bintang-bintang di langit itu sudah nampak dengan jelas dan langit itu sudah hitam. Kalau misalkan dialokasikan waktu itu adalah waktu Isya, ya. Jadi ibu-ibu ketika berpuasa sangat tidak baik sekali menunda berbuka. Sangat tidak baik sekali. Kenapa? Karena dikhawatirkan kita mengikuti atau mencontoh ibadahnya ahlul kitab. Ya. Sedangkan Rasulullah memerintahkan kita untuk menyelisihi ibadah mereka. Kemudian yang keempat, sebab terusnya kebaikan. Ya, senantiasa kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, sebab mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, lebih mudah bagi orang yang berpuasa. Ya. Dan bahkan di dalam hadis yang lain, sesungguhnya orang yang berbuka puasa itu mendapatkan dua kebahagiaan.
Ya ibu-ibu rahimakumullah, bahagia ketika nanti berjumpa dengan Allah dan bahagia ketika dia berbuka. Ketika berbuka, minum air, walaupun air putih saja, mungkin dengan beberapa butir kurma, dia udah bahagia. Ya, dan itulah tanda ibu-ibu di antara faedah ini, tanda Allah menerima amal soleh kita. Ketika kita selesai melakukan amal soleh, ada perasaan bahagia di dalam dada kita. Allah masukkan kebahagiaan ke dalam dada kita. Taib. Di sini ada faedah ibu-ibu. Yang pertama, dengan apa kita berbuka? Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutamakan berbuka dengan kurma. Jika tidak ada kurma, maka beliau berbuka dengan minum air putih. Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuftiru ala rutubat qabla an yusalli fa in lam takun rutubatin fa alayya tamratin fa in lam takun hasawatin min ma'in. Adalah Rasulullah kalau buka puasa itu dengan kurma namanya rutob, ibu-ibu, kurma basah, ya. Kalau nggak ada rutob, maka beliau makan dengan tamr. Yang tamr itu kurma kering. Dan apabila tidak ada kurma, maka beliau berbuka dengan air. Nah, kalau di Indonesia tidak, ya nggak ada kurma, maka pakai lontong, pakai gorengan. Bahkan Ustadz Firanda, hafizahullah ta'ala, buka puasa pakai kurma katanya sunnah, tapi kalau pakai gorengan sama lontong itu wajib. Ya itu candaan saja ibu-ibu ya. Ya namun di sinilah ada faedah ibu-ibu. Ya kurma itu dia itu buah yang sangat banyak sekali manfaatnya. Ya ibu-ibu bisa baca di tulisan-tulisan di artikel-artikel kesehatan itu banyak. Nah, hadis ini juga merupakan keajaiban kedokteran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena telah terbukti secara penelitian bahwa kurma menyimpan zat gula yang banyak yang dibutuhkan oleh orang berpuasa untuk mengembalikan kekuatannya. Apalagi kurma adalah buah. Ini makanan yang praktis, langsung bisa kita makan, nggak dikupas dulu ibu-ibu. Ya, selain juga makanan praktis adalah obat dan juga manisan. Bila tidak ada, maka hendaknya kita buka puasa dengan air putih. Hal itu untuk mencuci alat pencernaan dan menstabilkan tenaga kembali. Bila tidak ada sesuatu untuk berbuka, maka cukup dengan niat yang kuat. Ya. Adapun apa yang dilakukan oleh sebagian manusia dengan mengisap jempol dan membasahi pakaian, maka ini tidak ada asalnya. Jadi maksudnya ibu-ibu rahimakumullah mungkin ada di antara kaum muslimin yang sangat miskin, nggak ada tempat, nggak ada media untuk dia berbuka puasa, maka dia bisa membatalkannya dengan niat yang kuat. Saya mau batal puasa. Nah, seperti itu. Ya. Demikianlah berbukanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sederhana, tidak berlebihan seperti kebanyakan kita sekarang yang sibuk dan berlebihan sehingga menyiapkan berbagai macam makanan, berbagai macam buah-buahan dan snack sehingga kekenyangan. Lalu akhirnya tidak sholat maghrib secara berjamaah. Semua ini bukanlah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu rahimakumullah, menyiapkan menu buka puasa itu bukannya dilarang untuk mungkin ada sebagian kita punya selera gitu ya, nggak dilarang tidak, tapi saya mengingatkan jangan berlebihan, ya jangan berlebihan. Ada es teh manis, ada sirup, ada ini, ngapain gitu ibu-ibu? Udah tentukan saja satu minuman gitu ya, minuman apa, takjilnya apa, nanti buka makan, ba'da tarawih makannya apa, mungkin begitu. Ya jangan semuanya ada. Ya, sedangkan di rumah mungkin orangnya cuma 4, 5, tapi menu buka puasanya kayak orang se-RT. Ya khawatirnya apa nanti mubadir ya ibu-ibu ya. Lebih baik kita gunakan harta kita untuk bersedekah di jalan Allah. Kemudian yang kedua, doa berbuka puasa.
Doa yang paling utama adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni "Dhahaba dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah." Ya, "Dhahaba dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah." Telah hilang rasa dahaga, ini telah hilang rasa haus, telah basah kerongkongan dan mendapat pahala insya Allah, ya. Namun hadis ini, ibu-ibu, hadis yang hasan, ya, bukan hadis yang sahih secara mutlak. Dan juga mungkin ada beredar di tengah-tengah kaum muslimin doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Sebagian ulama di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membolehkan doa Allahumma laka sumtu. Ya, sebagian ulama juga mengatakan tidak ada doa khusus. Yang ada silakan doa dengan sebanyak-banyaknya, doa apapun. Ya. Dan apabila kita membaca doa Dhahabal dhama'u boleh dalam dua kondisi, Ibu. Boleh kita baca setelah kita minum, setelah kita batalkan, boleh juga kita baca sebelum membatalkan. Dan ini sifatnya sifatnya luas, tidak perlu diperdebatkan. Ya. Lalu yang ketiga, memberi makan orang yang berbuka puasa. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, bersemangatlah untuk memberi makan orang-orang yang berpuasa, karena pahala dan ganjarannya sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala semisal orang yang berpuasa, tanpa dikurangi dari pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Kalau misalkan kita ngasih makan 10 orang, maka 10 pahala itu untuk kita, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang berpuasa. Walaupun cuma ngasih air putih, Ustadz, iya. Walaupun cuma ngasih air putih. Walaupun ibu-ibu nyiapin air putih, mungkin air kemasan, 1 lontong, 1 bakwan, 1 kurma, diplastikin, ibu bagi-bagi. Mungkin jam 5 sore, ibu-ibu bagi, atau ibu taruh di pinggir jalan, silakan ambil takjil, gitu, dan lain-lain. Ya, atau ditaruh di masjid, ya, begitu. Taib. Dan memberi makan untuk orang berpuasa memberikan atau memiliki beberapa bentuk. Pertama, ibu-ibu mengundang mereka untuk makan di rumah. Ini yang paling afdol. Ya, tapi ribet. Ini paling afdol tapi ibu-ibu, ya. Lalu yang kedua, membuatkan makanan dan mengirimkan untuknya. Ya, yang ketiga, membelikan makanan untuknya, ya. Bisa dengan uang cash, traktir makan, ya, gitu ibu-ibu, ya. Traktir makan dan lain-lain. Lalu yang ke F, ibu-ibu rahimakumullah, berarti yang keenam, sholat tarawih. Seorang mukmin pada bulan Ramadan terkumpul 2 jihad di dalam dirinya. Jihad pada siang hari dengan puasa, dan jihad pada malam hari dengan sholat malam. Sesungguhnya dengan mengerjakan sholat tarawih pada bulan Ramadan, pahalanya sangat besar, ibu-ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mengerjakan sholat malam di bulan Ramadan karena iman kepada Allah dan mengharap pahala Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tapi dosa-dosa kecil, ibu-ibu, ya, bukan dosa-dosa besar. Dan hendaklah mengerjakan sholat tarawih bersama imam. Jangan pulang sebelum imam selesai. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang lain, "Man qama ma'al imami hatta yansarif, kutiba lahu qiyama lailatin." Ya, kutiba lahu qiyamu lailatin. Barang siapa yang sholat tarawih, sholat malam bersama imam sampai selesai, maka ditulis baginya sholat sepanjang malam. Adapun kaum wanita, jika mereka ingin sholat tarawih di masjid, maka hendaknya memperhatikan adab-adab pergi ke masjid. Seperti dari rumah itu udah pakai pakaian syar'i, ibu-ibu, ya.
Kadang kan kalau ibu-ibu sekarang berangkatnya itu dari rumah, atasnya pakai mukena, bawahnya celana pendek. Banyak itu ibu-ibu seperti itu. Ya, ini tidak boleh ibu-ibu. Kalau mau berangkat ke masjid, pakailah pakaian yang syar'i, ya, gitu. Lalu apalagi jangan pakai parfum yang menyengat, ya. Jangan pakai parfum yang menyengat, kalau takut bau badan pakai deodoran. Ya, lalu perhatikan ketika jalan ibu-ibu. Jalannya jangan di tengah jalan. Kenapa Ustaz ketabrak? Enggak. Tapi Rasulullah memerintahkan adab berjalan seorang perempuan apabila di jalan, itu mereka berjalan di pinggir, tidak di tengah. Ya. Lalu perhatikan jangan bercampur baur dengan laki-laki, ya, dan lain-lain. Nah, kemudian ibu-ibu rahimakumullah, yang ketujuh, memperbanyak doa. Termasuk keberkahan bulan Ramadan, Allah memuliakan kita semua dengan jaminan terkabulnya doa. Keadaan berpuasa merupakan saat-saat waktu terkabulnya doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 doa yang tidak tertolak. Doa orang tua kepada anaknya, doa orang yang sedang berpuasa, dan orang yang sedang musafir. Makanya ibu-ibu nanti kalau pulang kampung, misalkan ibu-ibu sepakat, ya sebagaimana pada pelajaran yang lalu, sepakat dengan suami, dengan keluarga, kita safarnya dalam keadaan berpuasa. Jangan tinggalkan doa, ibu-ibu. Ibu-ibu sudah menggabungkan 2 ibadah yang disebutkan oleh Rasulullah. Musafir, puasa, wah ini doanya insya Allah mustajab. Maka doalah doa dengan doa-doa yang banyak dengan kebaikan. Kalau misalkan ibu-ibu, doa jangan lupakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan lupa doakan kaum muslimin juga. Lalu ibu-ibu rahimakumullah, apabila meminta sesuatu kebaikan, entah itu berupa harta, berupa panjang umur, mungkin berupa kendaraan, atau mungkin anak keturunan, maka doanya jangan doa minta anak doang, tapi doa minta agar kita bisa mendidik mereka dengan benar, ya, mengasuh mereka dengan benar. Apabila kita minta harta, kita minta keberkahan terhadap harta tersebut. Ya, jangan minta banyak harta, ternyata ketika Allah kasih harta kita berpaling dari Allah. Ya, kita malah kufur kepada Allah, nggak bersyukur. Ya, begitu banyak sekali orang-orang yang minta harta kepada Allah, ketika dikasih, ya dia nggak sholat, dia nggak menjalankan ibadah lagi. Ini banyak ibu-ibu. Maka kalau kita minta sesuatu tentang kebaikan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala berupa dunia, maka iringi dengan ketaatan. Contoh, ya Allah berikanlah kepadaku usia yang panjang di atas ketakwaan dan di atas kesehatan. Ini contoh. Ya. Dan penulis di sini melanjutkan dan menutup, maka pergunakanlah kesempatan berharga ini dengan memperbanyak doa, dengan menghadirkan hati dan kemantapan jiwa. Janganlah sia-siakan waktu istimewa ini dengan hal-hal yang tiada guna, lebih-lebih saat akan berbuka. Dan ibu-ibu rahimakumullah, kalau mau buka puasa juga ada waktu mustajab untuk berdoa. Ya, jangan gunakan untuk ngobrol, ya, gunakan untuk doa. Ya. Taib. Berikutnya ibu-ibu masih ada waktu, kita akan masuk kepada iktikaf. Penulis di sini melanjutkan dan mengatakan Allah mensyariatkan berbagai macam ibadah yang agung dan ketaatan bagi para hambanya pada bulan Ramadan ini. Di antara ibadah yang agung tersebut adalah iktikaf. Karena ibadah ini membawa banyak manfaat dan kebaikan dalam perbaikan pribadi seorang muslim. Berikut ini ulasan ringkas seputar hukum iktikaf. Yang pertama, definisinya. Iktikaf secara umum, secara bahasa adalah berdiam diri. Adapun secara istilah adalah berdiam diri di dalam masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah dari seseorang tertentu yang memiliki sifat-sifat tertentu. Lalu yang kedua, hukumnya. Melakukan iktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan merupakan sunnah yang dianjurkan.
berdasarkan dalil dari Al-Quran, berdasarkan dari hadis dan juga ijma. Dan bisa wajib apabila dengan nadar. Jadi ibu-ibu kalau ada nadar, kalau saya mendapatkan ini, Allah kasih saya ini, saya nadar mau iktikaf di masjid. Berapa hari, maka itu berubah yang tadinya sunnah jadi wajib. Harus dikerjakan. Yang pertama, dalil dari Al-Quran. Allah berfirman, وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Yang artinya, janganlah kamu campuri mereka itu. Ini campuri istri-istri kalian. Sedangkan kamu beriktikaf di dalam masjid. Surat Al-Baqarah ayat 187. Yang kedua, dalil dari hadis adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan iktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai beliau wafat. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan niat ketaatan dan mendekatkan diri, maka hukumnya sunnah bagi seluruh umatnya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah beriktikaf di dalam masjid pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, carilah Lailatul Qadar pada hari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang ketiga, dalil ijma, yakni dalil kesepakatan kaum muslimin. Ibu-ibu rahimakumullah, ijma ini adalah dalil. Ya, nggak boleh kita sanggah. Seperti misalkan, ya, sholat hukumnya itu wajib. Sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Dan ini berdasarkan dari Al-Quran, hadis, dan ijma. Nggak boleh kita katakan, oh, sholat itu hukumnya nggak wajib. Nggak boleh. Ya. Nah, dalil ijma mengatakan iktikaf itu adalah disyariatkan. Dan sunnah adalah dari perkataan Imam Ibnu Hazm, An-Nawawi, Ibnu Qudamah, Ibnu Rushd, dan juga Ibnu Abdul Bar, dan lain-lain. Hukum ini mencakup untuk pria dan wanita. Ya, hanya saja bagi kaum wanita disyaratkan izin dari wali mereka dan aman dari fitnah berdasarkan dalil-dalil yang banyak sekali serta kaidah fikih bahwa membendung kerusakan lebih diutamakan daripada mendapatkan kebaikan. Nah, kemudian ibu-ibu, hikmah iktikaf. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, Allah mensyariatkan iktikaf maksud dan intinya adalah agar hati lebih tenang dan menghadap kepada Allah, memusatkan hati, mendekatkan diri kepadanya, dan menghilangkan kesibukan yang berhubungan dengan manusia, hanya sibuk kepada Allah saja. Diriwayatkan ibu-ibu, Rasulullah itu kalau iktikaf bikin kayak kelambu gitu, ya, kemah-kemahan kecil di dalam masjid. Rasulullah beribadah di dalam situ. Ya, berkholwat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitu. Saking apanya? Saking ingin fokus beribadah. Nah, juga ibu-ibu rahimakumullah, bagi yang ingin iktikaf, maka luruskan niat. Jangan ada embel-embel lainnya. Contoh misalkan iktikaf, tapi karena ada teman, ya, iktikaf karena ada geng yang ikut iktikaf juga, ya, iktikaf karena ada bisnis, nah, nggak boleh. Iktikaf niatnya untuk ibadah, ya, jangan ada embel-embel yang lain. Kemudian yang keempat, tempatnya. Iktikaf tidak dilakukan kecuali di dalam masjid. Berdasarkan firman tadi yang sudah disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 187. Namun Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan para ulama telah sepakat bahwa iktikaf tidaklah dikerjakan melainkan di dalam masjid. Dan yang paling afdal adalah iktikaf di Masjidil Haram, lalu Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa. Berdasarkan hadis la i'tikafa illa fil masajidi as-salasah. Tidak ada i'tikaf selain pada masjid yang 3. Ya. Namun ibu-ibu rahimakumullah, yang rajih insyaallah boleh kita i'tikaf di masjid-masjid selain dari Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa, ya. Ini boleh. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, untuk hari ini mungkin
kita cukupkan dulu karena sudah pukul 11. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali sedikit lagi pada pertemuan yang akan datang, dan kita akan membahas pada pertemuan berikutnya ya mengenai muamalah dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, karena kita di bulan Ramadan ini harus banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama-sama pada pagi hari menjelang siang ini mendatangkan manfaat yang banyak untuk kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sempurnakan pahalanya dan juga Allah lipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Apabila ibu-ibu ada pertanyaan, maka seperti biasa ibu-ibu boleh bertanya di grup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibu-ibu, wa jazakumullahu khairan.